Salam, Tuhan Yesus dan Jati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 11 Agustus 2025, yang sama dalam firman Tuhan Obadya 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan Obadya begini firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat yang ke-21. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini, Senin tanggal 11 Agustus 2025, di Obadya 1 ayat yang pertama. Penglihatan Obadya begini firman Tuhan. Jadi Obadya ini dapat penglihatan. Tuhan pakai dia. Ya. Firman Tuhan tentang Edom. Jadi firman Tuhan tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Ya. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ya, jadi kita membangun hubungan kita di dalam Tuhan. Ya, jadi peperangan kita adalah bukan daging, tetapi penghulu udara, roh-roh jahat. Itu peperangan kita. Ya, jadi kita harus bangun iman kita. Ya, ini penglihatan Obadya untuk memerangi di sana. Ya. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi. Jadi Tuhan mengutus, ya, mengutus kita, ya, orang-orang yang dipilih. Seperti Obadya ini, dia mau melakukan firman Tuhan. Ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita angkuh sombong, ya, Tuhan kasih gambaran seperti burung rajawali. Dia terbang tinggi, tetapi Tuhan menurunkannya. Itu adalah simbol. Ya, jadi kalau kita sombong angkuh, kita pasti direndahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita semakin rendah, kita ditinggikan. Yang tinggi diri akan direndahkan oleh Tuhan secara langsung. Ya, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Ya, supaya kita ingat akan Tuhan terus. Ya, saya doa supaya belasan hari, 16 hari ini selesai sudah. Ya, kemarin 19 hari baca Kejadian 10 hari. Saya doa supaya 16 hari selesai itu. Ya, habis baca lagi. Jadi kita luangkan waktu kita untuk baca firman Tuhan, penuh kekuasaan. Ya, firman Tuhan adalah ya dan ya, tapi firman Tuhan kita mati sia-sia itu. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ya, karena firman Tuhan baru dunia ini ada. Ya, pada mulanya, ya, Allah menciptakan langit dan laut dan segala isinya. Ya, pada mulanya Allah adalah firman. Ya. Jadi firman Tuhan itu nyata. Iman timbul dari pendengar firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, iman kita timbul. Ya. Kalau yang tidak dengar firman Tuhan, ya mati imannya. Bagaimana mau hidup? Apalagi tidak baca. Ya. Firman Tuhan itu hidup bagus sekali. Ya. Menyehatkan kita. Firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Mazmur 119 ayat 105. Jadi firman Tuhan adalah pelita bagi jalan hidup kita, baru saudara. Ayat yang ke-15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan. Demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi apa yang kita berbuat jahat, menimpa kembali diri kita. Ya. Hukum tawar Tuhan, apa yang kamu menabur, kamulah yang menuainya. Ya. Jadi kalau kita menabur kasih, ya kita menuai kasih.
Kalau kita menaruh jahat, kita menuainya jahat. Ya, kita tinggal memilihnya, menaruh yang mana. Ya, perbuatan akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ya, perkataan, jaga omongan lidah, perkataan, supaya terpancar kehidupan. Jadi kita jaga omongan kita, jangan asal-asalan saja. Ya, yang menghakimi kita Tuhan, bukan manusia. Yang main saya nanya aja. Ya, makanya Yohanes 8 ayat yang ke-11 itu perempuan sedang bersinah. Ya, ahli Taurat mau melempari dia dengan batu, mau minta izin Yesus. Ya, itu Yesus berkata, jika engkau tidak berdosa, ambil batu ini dan lemparkan perempuan itu. Tidak ada yang berani. Ya, ketakutan semua kabur semua. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Kecuali Tuhan Yesus sendiri baru orangnya suci. Makanya dia mati bangkit, naik ke surga lagi. Bahkan dia mau datang kedua kali lagi. Karena dia suci. Hanya untuk menebus dosa kita semua. Ya, supaya kita hidup lebih benar lagi. Ayat 21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Jadi Esau juga dihukum. Ya, karena jahat juga. Ya. Coba kalau benar tidak ada penghukuman. Ya, Tuhanlah yang mempunyai kerajaan itu. Jadi yang mempunyai kerajaan itu adalah Tuhan, kerajaan surga, ya Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33, tetap bicara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi kita cari Tuhan dulu. Ya, ayat ini gampang, kita sering dengar. Tapi kita harus ikuti aturan Tuhan. Lahir baru, ya. Jangan cerita aneh-aneh. Ya, jujur dan terpercaya. Ya, jangan tambah-tambah bahasa. Ya. Maka itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya. Selain firman Tuhan, ya mama bisa tambah-tambah bahasa. Ya. Tapi kalau firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jangan mencampur dunia. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 11 Agustus 2025 di Obadya 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Penglihatan Obadya, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat 21, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.